Di dalam Ulangan 4, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu yang dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa Bani Israel itu diperintahkan untuk setia menjalankan hukum Torah, bukan yang lain. Makanya mohon maaf, kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus yang 14 kitab itu tidak diajarkan kepada Bani Israel, tapi diajarkan kepada non Bani Israel, sehingga sampailah kitab itu ke Indonesia, sehingga di Indonesia di antara saudara-saudara kita ada yang menjadi Kristen, beriman terhadap kitab-kitab yang konon ceritanya disebut Perjanjian Baru, tetapi yang disebut Perjanjian Baru oleh Tuhan itu justru adalah hukum Taurat. Apa yang Anda pertanyakan di dalam Al-Qur'anul Karim? Silakan. Silakan, Bang, silakan. Surat An-Nisa. Ya, udah bacain. Surah An-Nisa terjemahannya atau original teksnya? Baca aja terjemahannya. Nggak bisa. Kalau cuma terjemahan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Lalu Anda mau terjemahan Al-Qur'an? Anda mau membahas Al-Qur'an atau terjemahan Al-Qur'an? Tanya dulu nih. Lu baca dulu terjemahannya itu. Ya, kita mau bahas Al-Qur'an. Kita mau bahas Al-Qur'an atau terjemahannya? Dua-duanya, lu paham. Oke, lu baca dulu, entar Oke. Dengarkan. Baca 153, 153. Iya, diam sayang, diam nak ya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu. Salah nggak tuh? Salah enggak? Udah benar ya, Erik ya? Nggak ada salah sedikit tapi nggak apa-apa. Udah terjemahnya gitu ya? aja. Iya. Lo tahu, lo pikir gue nggak tahu gitu? Yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Coba baca deh kali. Coba Bang Erik baca. Udah lu baca terjemahannya buruan. Yas'alu. Udah benar ya? Ya. Benar ya Bang Erik? Iya, terjemahannya aja bahasa Indonesianya itu. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar terjemahannya. Faqalu arina Allah jahratan fa'adathu as-sa'ikatu bizulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Apa yang Anda ingin pertanyakan? Terus arti terjemahannya itu dibaca dong. Aku kan sudah tadi baca arti dan terjemahan itu sendiri. Apa masalah dalam ayat itu? Atau terjemahannya yang bermasalah? Lu baca dulu itu. Bacaan saya ada yang keliru nggak, Bang? Kena repot ya, kena repot. Astagfirullahaladzim. Ada gitu manusia ketinggian materinya ketinggian gitu loh. Membahas tentang terjemah kitabnya Tuhan yang minta darah Yesus atau dewa, gak bisa, lari ke Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Masalahnya apa ya?
Banyak yang tapping kepanasan. Lanjut ke Bro Admin kali. Bunda yang tadi kena repot dia nggak bisa naik lagi. Iya, silakan saudaraku Rashid. Lanjut, saya mau ke pojokan dulu bentar. Bikin kopi campur Kalau Bro Admin TikTok ini dia tidak pernah Iya. Mungkin saya tidak pernah lihat tapi kalau saya sendiri saya ngelihat dia tidak pernah mempertanyakan Al-Qur'an. Seperti apa, bagaimana kesalahannya Bro Admin ya? Ya, semua berdiri pada kebenarannya masing-masing. Betul, karena Bro Admin TikTok tahu untuk memahami Al-Quran itu harus butuh ilmu nahnu dan nasaraf, begitu. Itu tingkat dasarnya. Padahal sebenarnya ada 6 tingkat, tapi ilmu nahnu dan nasaraf itu dasar ilmu untuk mengetahui Al-Quran itu. Disitulah kita bisa tahu terjemahannya seperti apa dengan pelepasannya. Pelafasannya itu beda penyebutan, beda arti, seperti itu. Iya, berhubung saya cuman bisa bahasa Indonesia. Betul sekali. Nah, ya. Soalnya kalau saya ini begini Bro Admin TikTok, kalau saya tuh gimana ya? Kalau saya tuh suka nanya-nanyanya cuman buat yang oten-oten doang. Kalau buat Bang Bro Admin, enggak lah. Karena ini nyambung yang tadi aja wis. Sambil nunggu barangkali ada yang mau naik lagi silahkan. Mungkin nyambung yang tadi ya. Sayangnya terlalu tinggi tadi tegangannya Pak. Kadang kalau santai sedikit kan enak, mumpung bisa naik gitu loh. Nggak gampang juga naik di sini kan. Kadang waktu permintaan ada 20 lebih permintaan itu. Udahlah kita bahas yang lain aja lah Bro Admin TikTok. Iya. Nyambung yang tadi Bang. Tadi sambil nunggu yang lain ya. Tadi kan Bang Suma bilang kalau di dalam perjanjian lama memang ada yang dipersembahkan yaitu darah hewan ya. Memang ada di Imamat pasal 1 ayat 2 bunyinya begini. Saya pakai yang versi Seleber aja. Berbicaralah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, jika seorang dari antara kamu hendak mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka persembahkanlah ternak, baik dari kawanan sapi atau dari kawanan kambing domba. Nah itu dalam perjanjian lama betul. Tetapi bagi Kristen kemudian menghubungkan Yesus, memang kita mengambil dari salah satu tulisan Nabi Yeremia. Itu di Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Bunyinya begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah kalau dari Kristen kita ngambil dari sini Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Kemudian kita gabungkan dengan klaimnya Yesus. Klaimnya Yesus di Matius pasal 26 misalkan. Waktu Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur, kan dia bilang, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi perjanjian. Maaf Gurunda, tadi di apa? Dilaporin akun ini. Biasalah. Santai aja kita. Iya, maaf ya Bang yang ganteng pokoknya dah. Barakallah, segala puji bagi Allah. Naikkan lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Iya, siap. Ini Elasid jaga sendal dulu ya, Sid. Ngambek gitu. Aduh, memang kalau ada Bang Zuma nih
Kirain beneran, gue pukul lu ya. Bener-bener lu. Nih Bang Zuma nih ya, nih orang nih makhluk satu ini, si admin ini. Kalau nggak ada Bang Zuma, gue lewat dia langsung jambak, minta pertolongan ngadepin konten. Nah kalau udah ada Bang Zuma sombong langsung. Yang lihat 700 juta orang loh, jangan. Ternyata bukan cuman gue kalau lagi ngomong dipotong-potong. Bang Zuma aja ngomong juga dipotong sama dia, astagfirullah. Itu kalau cewek aja lu. Enggak, abang mau enggak apa-apa. Cewek doang lu kalau ngomong nggak dipotong. Lu bener-bener lu. Ya lanjut. lanjut abangku, lanjut. Iya. Tadi barangkali masih denger ya. Ya tadi sampai di situ sih. Jadi dari kita nggak menghubungkan dengan peristiwa Yesus bahwa perjanjian yang disampaikan oleh Yeremia itu digenapi oleh Yesus. Begitu juga dengan pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Di situ kan juga bunyinya demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku atau darah Yesus. Jadi kira-kira seperti itu. Memang kita mengaitkan antara peristiwa perjanjian lama, nubuat tentang perjanjian baru dengan pengenapan yang dialami oleh Yesus. Menurut Yeremia di sini ini bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang. Yeremia 31 pasal 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi menurut kita bahwa akan ada perjanjian baru. Nah, pengenapannya di Yesus ini. Jadi gugur yang itu yang tadi. Jadi yang tadi sudah gugur. Perjanjiannya kita ikut perjanjian dengan Yesus. Yang baru. Iya. Kira-kira begitu. Abang Abi itu Riko katanya mau naik itu. Ya yang Kristen silakan ini mumpung ada Bang Zuma. Aku kelarin. Biasanya kalau ditepeng kenceng-kenceng. Bang Zuma dulu Bang Rosid nih. Ya Bang Rosid silakan. Silakan host, silakan kalau mau tanggapi. Dibilang. Ya kan ada sumber gimana? Oh gitu. Harus suruh jaga sendal nih. Silakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan Abang ngopi dulu Bang. Iya sambil ngopi Bang. Boleh saya sedikit Bang Rosid sebelum antum lanjutkan? Silakan lanjut. Oke. Silakan Bang. Baik. Jadi gini, saudara Bro Admin. Silakan lanjut. Ya, sangat. Iya. Jadi gini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam Yeremia 31 sampai 31 data 31 sampai 33. Perjanjian lamanya Tuhan adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah waktu perjanjian lama, sesudah waktu mereka kemudian dijanjikan untuk dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi ilah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian barunya itu udah nyata sekali bahwa yang dimaksud perjanjian baru adalah mengukuhkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Gak ada tawar menawar di situ. Nah, apa pembuktiannya kemudian? Yesus mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Berarti perjanjian barunya memang Taurat.
Yosua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia. Ini perintah setia, berarti hukum perjanjian barunya memang hukum Taurat. Dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Berarti perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat, gak bisa dirubah. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan ilahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan segenap hatimu, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala jalan yang kau tuju. Jadi perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat, tidak bisa kita rubah dengan perjanjian-perjanjian lain. Di dalam Ulangan 6, ini pembuktian. Di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan ilahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya ganjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Aku akan memasukkan perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ini nggak bisa dibantah, Bang. Malah kemudian Tuhan mengatakan, haruslah engkau juga mengikatkan segala tanda pada tanganmu, haruslah engkau menjadikan lambang di dahimu, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, haruslah engkau menuliskan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kota-kota kepadamu besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi ini jelas, Bu. Perjanjian baru Tuhan itu adalah perjanjian dari hukum Taurat, bukan perjanjian surah-surah Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Terakhir dari saya tentang perjanjian baru ini. Di dalam Ulangan 4, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu yang dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa Bani Israel itu diperintahkan untuk setia menjalankan hukum Taurat, bukan yang lain. Makanya mohon maaf, kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus yang 14 kitab itu tidak diajarkan kepada Bani Israel, tapi diajarkan kepada non-Bani Israel, sehingga sampailah kitab itu ke Indonesia, sehingga di Indonesia di antara saudara-saudara kita ada yang menjadi Kristen, pengiman terhadap kitab-kitab yang konon ceritanya disebut perjanjian baru, tetapi yang disebut perjanjian baru oleh Tuhan itu justru adalah hukum Taurat. Demikian, silakan Saudara Rasid ditambahkan sebelum iklan. Bentar Bang Oh, iklan jam dulu. berapa nih? Jam sampai subuh nggak nih? Enggak. Saya Silakan 30 menit iklan. lagi. Saya 30 menit lagi, Iklan Bang. dulu. Oh iya, Bang Forman tukar dulu ya sama Bang Dewa, soalnya kasihan Bang Forman. Boleh. Nah, Makasih ya, Bang Firman. makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang kekenyangan kekenyangan abon ini. Suaranya. Banyakan apa? Tenggiri. Ya bentar Bro Arten bentar ya. Saya ambil waktunya. Saya tidak menambahkan dan tidak mengurangkan takaran produk kami seperti yang Bang Suma bilang Minal tadi. aidin wal faizin dulu ya Bang Riko ya. Bentar ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jadi di seberang sana menambahkan, mengurangkan boleh. Tapi kalau produk kami tidak kami kurangkan dan tidak kami tambahkan. Jadi produk kami asli, khas Tenggiri Belitung, ya.
yang sudah makan opor, rendang sebagai macamnya, dinetralkan kembali pembakaran lemaknya melalui empek-empek sutra tenggiri dengan cuka yang asam, pedas, manis, yang sangat enak sekali pempek sutra. Lalu yang mau mencobai juga peletek-peletek tenggiri yang sangat enak itu boleh. Terus mau mencobai abon-abon tenggiri juga boleh. Soal bergizi tinggi itu semua ya, ikan-ikan pilihan yang segar, bukan ikan-ikan yang sudah es berlama-lama ya. Dan juga ada yang suka begadang di Komal ini, ada kopi Kongji Belitung khas tanpa ampas, ada. Terus juga ada terasi khas Belitung juga ada. Terus pastel-pastel abon kecil-kecil itu dari Belitung ada, enak sekali itu. Lalu stik-stik cuminya juga banyak, yang hitam, yang warna apa itu kuning-kuning gitu ya. Dan ada juga peletek-peletek rumput laut rasa keju yang besok akan saya kirimkan ke Bang Zuma itu. Itu saya sisakan, ada 1/4, ada yang berapa gram itu banyak, itu udah saya bungkusin Bang Zuma. Oke bosku, 86, thank you. Itu sudah Makasih ya Bang Riko ya. Sudah saya kemaskan Kirimannya dan belum nyampe-nyampe. Bang Zuma tambahin sedikit Bang Zuma. Ya, oke sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, silakan dipesan Bang Riko-nya dipesan. Jualan Bang Riko-nya dipesan ya, supaya beliau punya bisnis bisa berkembang gitu ya. Apa tadi ada kopi penambah nafsu semangat ya. Terus kemudian terasi ya. Ada empek sutra. Ada empek sutra dibikin empek kayak mana ceritanya itu ya? Ya, peletek ikan tenggiri. Peletek ikan tenggiri, kemudian Abon ikan tenggiri. Abon ikan tenggiri, ya sirip ikan hiu, apa lagi Bang? Sebenarnya sangat enak ya. Abon ikan tenggiri, nah itu yang paling andalan itu, karena saya sendiri sudah mencobanya dan memang benar-benar nikmat luar biasa. Pokoknya silakan, rugi kalau nggak pesan. Bisa COD Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh nggak bisa COD katanya, nggak bisa COD. Kasih Bang Riko. Terima kasih Bang Riko. Jangan lupa pengiriman melalui layan parcel terpercaya. Jangan lupa itu. Iya betul. Nanti kalau ada abon ikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku mau sebanyak-banyak Bang Riko dulu aja. Ya lanjut. Lanjut. Bang Dewa, assalamualaikum. Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Inna benar. lillahi wa inna ilaihi rojiun. Apalagi Telah berpulang ke rahmatullah akun Dewa yang ketiga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Buset. Bang Dewa, jangan manja. Lihat nih Ar-Rasyid 017. Maaf ya, saya udah ke-17. Anda baru 3 manja. Ya kita doain mudah-mudahan mati syahid ya. Oh siap, amin ya rabbal alamin. Tolong di follow akun Dewa yang ini supaya besok Dewa gitu, bisa ya. Siap. bisa ini ya, bisa apa? Kayak gitu, perasaan tiap hari minta di follow. Percuma minta di follow sama abang minggu depan baru di follow backnya. Tahu jurusnya lah. Pingin kali jadi Pusing artis. Di follow hari ini, di follow back minggu depan. Di WA jam 7, di WA jam 7 dibalas jam 100. Persis kayak ini loh, kayak om-om yang nggak mau diganggu. Om-om lagi karaokean nih, nggak mau diganggu gitu. Parah ini udah Bang Juma ini. Bang Juma lagi di gunung ya Bang? Gimana? Lagi di gunung? Enggak, udah sampai rumah ini, makanya 30 menit lagi aku mau mengudara. Jadi trauma gue buka akun Ibestam, mending ini aja lah, udah dipakai perang aja. Ya tolong di follow ya akun Dewa yang ini ya. Siap, Mudah-mudahan besok bisa langsung tampil lagi. Baru dapat 200 ya. Tadi kan ada 1000 tuh. Tadi ada 1000. Ya kemungkinan muslimnya kan ada 800. Minta waktunya dong 5 detik aja buat follow. 5 detik buat follow supaya besok bisa mengudara lagi Dewa ya. Siap. Tadi di channel Zulkifli 15 sebelum antum naik itu 1,6 yang nonton. Sekarang tinggal 200 pas kamu naik. Justru itu pembawaannya bingung Bang ini Bang. Tadi 1.200 yang nonton di sini. Orang-orang pada lari semua, nggak mau dengar suara kata. Takut kena Padahal prank. Dewa sudah mandi Bang ini Bang. Kurang apa coba Dewa ini? Heran saya. Bang Dewa nggak pakai TikTok Shop ya? Hidungmu Bang terlalu belang.
Enggak. Mata abang keranjang. Hidung dewa belang, mata abang keranjang. Gak mau kalah dia teman-teman. Kalau Udah saya Iwan Pila ya. Udah lanjut Iya, dengan siap. saudara kita dengan Bang Juma, Bro Bang Admin. Juma 1 jam lagi kek. Nggak bisa. apa sih kok ngatur Saya Anda? ngantuk kali saya bang. Ngatur kok ngatur. Ya udah deh. Ini Iya. tolong kalau saya bukan minta di follow, host diem dulu. Ini mau ngomong-ngomong nih audience. Ini kalau saya tidak minta di follow, cuman minta 1 orang 1 mawar, itu lumayan 600 kali 2 kan. Jadi 1 orang 2 mawar ya. Iya. Ntar gue kasih nih. Ada saudara kita Oten di bawah dinaikkan aja. Satu. Tuh. Iya, naikin yang agak gemesin dikit ya. Kalau Bro Admin TikTok ini urusan Bang Zuma aja udah. Ini mah santun ini. Iya, Dia santun ini. tuh. Enggak segan gue ajak ngomong. Cuma Dewa pengen nyeleneh dikit ya untuk Bro Admin ya. Bro Admin, selamat sore menjelang pagi, Bro Admin. Waduh, udah malam ini. Begini, Tengah malam. udah malam toh, lupa Dewa. Aduh, maaf Dewa. Begini Bu Armin, kalau misalkan perjanjian itu harus dengan darah atau bukan, Bro Admin? Harus dengan darah ya, darah Yesus ya. Enggak sih. Kalau enggak setahu juga. saya sih gini loh, perjanjian kalau manusia sama manusia kan kalau zaman sekarang mungkin tanda tangan, pakai surat segala macam. Kalau zaman dulu kan iya perjanjian yang sah, sakral itu kan perjanjian darah. Oh darah, berarti harus menggunakan darah toh. Kalau sekarang MOU, Memorandum of Understanding gitu kan. Iya. Kalau misalkan toh perjanjian itu harus dengan darah Yesus, kenapa bukan pada saat Yesus disunat? Yesus disunat kan berdarah itunya, burungnya. Kenapa, Bu Amin? Iya. Ini jawaban isengnya ya. Karena darahnya iseng. dikit. Oh darahnya dikit. Waduh. Ini jawaban isengnya. Astagfirullah. Kenapa nggak Yesus pada saat jatuh? Kemungkinan Yesus kan pernah jatuh, ya kan? Lututnya sakit, lututnya mengeluarkan darah. Itu kemungkinan banyak juga, Bro Albi. Gimana? Iya, tapi itu Berarti jawaban harus- isengnya. Oh harus darahnya harus banyak, begitu ya? Harus banyak. Enggak. Pada saat ditombak, itu darahnya pun sedikit. Pada saat disunat, Kecampur air darahnya malah. juga sedikit. Gimana, Kecampur Bro? air malah waktu ditusuk itu. Malah Bang Juma waktu disunat darahnya 2 ember. Bang Juma ini dia kurang darah, makanya tiap hari Ajar makannya lu ya. Kurang ajar lu ya. Lu sekarang masuk kamar, ambil kartu keluarga dengan Tipex, hapus nama lu. Kartu keluarga. Kurang ajar. Nggak, soalnya kan Bang Juma ini kurang darah sekarang. Tiap hari makan nyamuk aja. Aduh, kukutuk kau jadi batu tawas baru tahu. Nggak, ini beneran loh Bang. Ini kan kita Iya. bicara berdasarkan logika gitu Bang ya. Kalau Iya. toh memang misalkan perjanjian itu harus dengan menggunakan darah Yesus. Kenapa bukan pada saat Yesus disunat? Yesus Iya, disunat kan kalau- keluar darah. Ternyata darahnya sedikit, itu jawabannya Bang. Menurut Bang Juma gimana? Bang? Enggak, itu kan jawaban iseng. Orang sudah bilang jawaban iseng. Wah, masih Kamu- panjang. Jangan Iya, iseng Mas. atuh. Gimana? Bang Juma waktu disunat 3 ember itu, lebih setengah. Banyak darahnya. Tadi 2 ember, sekarang 3 ember. Oh iya lupa, Bang Juma lupa 2 ember. 2 Ini ember, korban lupa. ciuman kudus. Iya. Ya, Iwan Pila, tolong minta di follow ya, di follow. 500, alhamdulillah. Yang muslimnya udah. kemungkinan nih 500 nih. Baik, gimana menurut Bro Admin itu? Berarti Ya. itu tidak sah kalau yang disunat itu ya, mungkin darahnya darah kotor kali ya, Bro Admin. Bukan. Kalau sunat Bukan. itu penggenapan tentang syaratnya kan umat mengikuti perjanjian dengan Abraham. Keturunan Abraham dari Ishak itu yang laki-laki harus dikerat kulit katannya.
Iya, ya itu sih menggenapi itu saja sih, mengikuti tradisi nenek moyang. Oh, nenek moyang, bukan berarti Ya kan? bukan berdasarkan dari ajaran Tuhan kalau begitu ya? Iya, Ya Thomas. kan nenek moyangnya kan Abraham, kan ceritanya Oh, begitu. Abraham. Ya Iya. sudah, saya mau tanya. Kalau Bro Amin mengikuti nenek moyangnya Abraham, ajaran apa yang diikuti sama kekristenan kalau misalkan itu menginduk kepada Abraham? Satu aja apa, Bro Amin? Abraham mengajarkan apa toh? Apa enggak ada sih, kita kalau Kristen ikutnya pengajaran Yesus ya. Yesus ngikut Abraham atau enggak? Kalau Yesus, karena Yesus dianggap sebagai keturunan dari Abraham. Ishak, garisnya ya Abraham, ya otomatis ngikut karena keturunannya. Gitu. Iya. Kalau yang saya kan ya bukan keturunan Abraham ya. Oh iya, Bro Amin keturunan Firaun. Tahu saya itu. Ya. Begini loh Bro Admin. Oke. Begini. Yang namanya Iya. Tuhan. Udah, lu bener-bener ya Pak Dewa ya. Keturunan Firaun enak aja lu ngomong. Nah, ini Gini, Bang Bro Juma. Admin. Bang Bro Juma Admin. ini ponakannya Abu Iya, iya, Jahal. Ini Bang Juma. Ponakannya. Semua Saya mau- dikasih. Saya mau nanya Bro Admin, kayak gini Bro Admin. Iya, Wet Yefral Smeal Waduh, aku nggak ngerti Bang yang bahasa Waduh, Indonesia. ini jangan. yang bahasa Dulu, lainnya. dulu. Yang bahasa lainnya Belum ya udah. beres ini. Bahasa Arab Indonesia. Tafsir. Kainun Israel akoe ton dekau etewan kai tuh. Nggak ngerti. Gue ketawa Nggak sendiri. ngerti. Oh gitu Bentar dulu, ini Bahasa ini Indonesia, minta Orang 2 mudeng, menit. Bang, orang mudeng. Sebentar dulu, ini minta 2 menit. Dewa mau turun sebentar. Jangan Bro Admin. kemana-mana, sini aja. Kalau Selamat aduh ini Bang ada calon istri lagi, ya Allah ya Robi jadi malu Lebaran Dewa. katanya. Silakan sama Bang Juma. Ya, Oh, silakan. oh Karme sekarang lu udah pindah hati dari Sidik. Apa tuh? Udah pindah hati dari Bang Sidik. Ini Bang Juma. Ini nggak ada Dewa. Bang Sidik loh di sini. Wah, Dewa kena pelet ini sama Parah. Karmi Sop. Gimana Bang Juma? waduh. Dewa kena pelet. Kau kena pelet karena mulutmu itu kayak mulut bayi. Astagfirullahaladzim. Bayi ontah. Oh ini Bang Karmi tadi mau pesan dari ini ya, dari siapa? Dari Bang Riko ya? Empe-empe itu ya? Kenapa? Hah? Itu kenapa? Iya Enggak, empe-empe. Kalau Mbak Karmi itu kalau makan pempek pakai cuka nggak, Mbak? Enggak. Enggak. Waduh, kenapa Dewa cuka sama kamu ya? Kok enggak ya? Padahal Dewa cuka. Najis lo. Ini mau lebaran dulu Bang Dewa bentar. Mau Iya, lebaran silakan, dulu. silakan. Ya, silakan. Bang Dewa. Iya, saya maafin Karven, saya maafin. Belum. Oh. Assalamualaikum semua. Iya, sama-sama Mbak. Mengenalin Bapak Izin. Ntar dulu Karme. Gua nengokin dulu. Oh, bini gua masih di anu ya udah. Kirain bini gua udah tidur, lanjut. Bini gua belum tidur ternyata. Izin ya Bang Juma. Persatuan anak-anak nakal ini. Oh, Bang Zuma doang lu. Oke, fine. Cil. Kok Bang Juma doang? Hostnya agak. Hostnya udah susah payah naik. Alah, diam lu host. Bang Ayo, Juma. ayo. Ya gimana Mbak? Rap Nandy? Nanti. Saya bukan orang Jawa. Oh, ikut jangan saya naik dewe toh. Enggak paham saya. Hah? Enggak ngerti. Melaku-melaku? Melayu-melayu Bang. Oh, Melayu-melayu. Iya gimana Mbak? Mohon maaf lahir batin. Ya mohon maaf lahir dan batin. Janjinya belum ditepati. Apa tuh? Udah gak ingat ya? Waduh Mbak Dewa ini dirimu janji apa Mbak Dewa? Aduh, jangan buka di sini. Dia minta mahar, Bang. Maharnya kain kapan? Dewa belum bisa beli kain kapan? Dan kayak gitulah. Jahat kali Dewa ini. Nggak, maksudnya kain kapan itu buat Bang Juma. Dewa bilang belum bisa. Awas lu. Awas lu kena pelet ntar. Bang Juma. Iya gimana?
Saya yang di Aceh loh. Di Aceh, kalau yang di Aceh teman kita ada 446 juta, Mbak. Hai Mak. Ya udah nggak jadilah. Apa Ya itu? Mbak Kok jadi Muslimah, assalamualaikum. Dari Dewa ya Mbak Muslimah. Ya, lanjut. penasaran aku. Apa iki, Mbak? Nggak jadilah Bang. Apa sih? Mi Aceh, Mi Aceh. Lu nggak usah sok misterius deh, Karme. Siapa yang serius? Bang Mi Jum Aceh aja, maksudnya. banyak penggemarnya ya kan. Biasa aja pun. Jadi nggak ingat. Bro admin, mohon maaf ya. Bro admin dianggurin teman-teman. Slow Bang. Alhamdulillah. Iya, nanti saya mau Nanti, Bro diskusi aja Admin. sama Bro Admin. Iya silakan. Udah nih. Ya gini, Bang Rasid ngantuk itu. gini bro admin. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan bla 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 bla. Ya kan? Di sini kan bahasanya kaio logos search egneto kai exquesen. Masya Allah, susah benar. Nah, egneto ini kan artinya ini Bang, menjadi atau berubah ya. Dia Ya. nggak ngerti bahasa itu, nggak ngerti, percuma. Enggak, nah oke. Kalau Jadi gini saya Bang. bahasa Indonesia, Bang. Jadi gini Bang. Egneto ini artinya berubah atau menjadi. Nah, kalau kita tarik ke Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Jadi firman berubah menjadi manusia, kan bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah firman. Sebenarnya kalau mau di bahasa Indonesia mau dikulik lagi, firman telah menjadi firman lagi. Pada mulanya adalah firman bersama-sama. Nah, ini bersama-sama ini adalah dua oknum kan? Dua oknum. Terus di situ lagi ada mengatakan bahwasanya firman adalah Allah. Nah, satu baris kalimat ini aja sudah kontradiksi sendiri kan, begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita pindah ke Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia atau firman telah berubah menjadi manusia. Kalau bro admin saya tanya, kalau di sini kita mengatakan Allah telah menjadi manusia, bagaimana? Setuju apa tidak? Ya tetap setuju. Tetap setuju. Ketika dikatakan Allah menjadi manusia. Yang penting kita rujukannya kepada catatan Yohanes, bahwa kita juga mengikuti pandangan Yohanes. Yohanes kan itu, kalau misalkan kita bilang orang zaman sekarang ya, dulu kan belum ada nih kitab suci yang menceritakan tentang Yesus, kan nggak ada. Satu-satunya ya tentang perjanjian lama. Artinya Yohanes menulis tentang siapa Yesus menurut sudut pandang Yohanes. Dia menarasikan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Nah, itu memang terkait dengan tulisan-tulisan yang lain, termasuk di 1 Yohanes. Bukan hanya Yohanes saja, kan ada lagi. Yohanes saja, ada yang 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Begitu, Bang. Boleh kita mengatakan Allah menjadi manusia. Oke, berarti Allah ini masih ada di sorga atau sudah di bumi? Berarti sudah di bumi menjadi manusia, begitu kan? Kalau keberadaannya itu banyak disebutkan ya. Tidak terhitung oleh ruang dan waktu, begitu. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan dalam batasan. Ya, itu sih paling jawabannya. Kalau keberadaannya ya. Yohanes Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat, ya kan? Nah, siapa yang menulis ini? Bisa-bisanya dia bikin orang bingung bahwa seluruh kaum Israel harus tahu, gitu loh Bang Admin. Maksudnya begini, mungkin Bro Admin juga bisa sedikit-sedikit mempelajari sama dengan saya gitu kan, umpamanya mempelajari teks originalnya seperti apa, bagaimana gitu kan, biar tahu nih sebenarnya nih. Karena sangat amat rancu kalau kita mengatakan bahwa, jadi kan ibarat kayak begini kalimatnya nih, jadi seluruh kaum Israel dan Bro Admin TikTok harus tahu dengan pasti.
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya kan? Nah, karena kalau ada, ini kalau bukan bro admin ya, kalau ada penghujat-penghujat yang ngaku-ngaku Trinitas, ya saya jadiin duanitas. Gitu kan, saya keluarin semua ayat-ayatnya yang mendukung itu. Karena nanti lari kemana? Lari ke Markus 16 ayat 14. Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus, kan begitu? Nah, kalau memang terangkat dia ke sorga, terangkat, mengangkat, dan diangkat, berarti kan intinya ada dua oknum di situ. Ya kan? Ada yang mengangkat, ada yang terangkat, begitu. Kalau di situ bahasanya, maka terbanglah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanannya Bapa, tidak didudukkan. Nah ini, maka terangkatlah ia ke sorga, lalu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa yang mengangkat dia, Allah Bapa juga yang mendudukkan dia di sorga, ya kan? Nah berarti ada dua lagi di situ, ya kan? Ada lagi yang lain, saya lupa di mana itu. Oh ada di HP, saya lagi di laptop ini. Ada juga mengatakan bahwa saya setelah Yesus disunat, Yesus diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah Tuhan yang mana lagi? Nah, jadi banyak bahasa Indonesia ini, kitab-kitab bahasa Indonesia ini sangat banyak yang kontradiktif gitu loh. Iya, Allah Bapa itu di atas langit bahasa aslinya, bukan di sorga. Karena kalau di sorga penyerangan itu ada lagi. Seperti apa? Contohnya saya tanya, Allah itu maha besar bro admin? Ya maha besar. Nah, tidak ada yang lebih besar dari beliau? Ya, tidak ada yang lebih besar. Unik artinya. Betul. Dan tidak mungkin dia membuat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, karena dia yang maha besar, begitu? Iya. Betul. Tapi dia ada di dalam sorga, bang bro admin TikTok. Gimana tuh? Berarti yang lebih besar siapa? Allah Bapa atau sorga? Ya. Nah, kalau di Kristen kan memang mengenai Allah kita tidak bisa mengukur, membayangkan atau membatasi dengan sesuatu. Iya betul. Kalau termasuk itu surga juga. Saya paham. Kalau bro admin TikTok kan dari awal saya bilang, kalau bro admin TikTok kan dari awal memang bukan penghujat lah, jauh dari penghujat dan tidak pernah apa. Di sini saya cuman berdiskusi santai aja. Maksud saya begini bro admin, saya hanya mengerucutkan ke sini bahwasanya bisa tidak siapapun gitu yang benar-benar ingin mengetahui tentang agamanya, tentang seperti apa agama itu. Jadi kita juga tidak menyalahi LAI gitu loh. Asal menerjemah, asal apa begitu kan. Pada hasilnya ini kontradiktif juga, walaupun sebenarnya di teks originalnya itu kontradiktif juga sebenarnya. Ditambah diterjemahkan lebih parah lagi begitu loh maksudnya. Sebenarnya di situ kan di Allah Bapa itu ada di atas di atas langit gitu loh, bukan di sorga, betul. Harusnya gitu. Teksnya kalau mau dibaca itu ada di atas langit, bukan di atas bukan di alam, di kerajaan sorga. Seperti itu bang, maksud saya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa inilah. Nah contoh di sini kan juga kalau seperti ini kan saya bisa mengukur keimanan bro admin, ya kan? Sekarang begini bro admin, nggak usah gunung deh dipindahin, ke tempat dipindahin ke depan saya, bisa nggak? Pertama jelas tidak bisa bang. Nah betul. Berarti sebesar apa iman kalau kayak gitu? Berarti lebih kecil dari biji sawi. Berarti seperti virus corona, ya kan? Virus corona, ya kan, kecil tuh virus corona sampai nggak kasat mata. Iya. Sebenarnya kalau itu ketika misalnya begini ya, dikatakan di dalam Alkitab, jika imanmu sebesar biji sawi, maka gunung pun akan menuruti engkau. Disuruh pindah mau, kan begitu punya Alkitab. Tetapi ada juga hal itu sebenarnya sudah pernah dialami oleh Yesus sendiri pada waktu dia dicobai oleh iblis. Yesus dikatakan begini, ada tertulis para malaikat akan mengangkat engkau
kalau nggak salah di Lukas, dan tidak akan terantuk oleh batu. Jadi Yesus ini diminta untuk loncat, dan ada nas tertulis bahwa para malaikat akan mengangkat engkau, dikatakan seperti itu. Jawaban Yesus hanya ketika diuji dengan ayat, jawaban Yesus begini, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu jawaban Yesus. Jadi implementasinya ke kita pada saat misalkan kita diberi pertanyaan seperti ini, di Alkitab ada tertulis jika imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memerintahkan gunung atau memindahkan gunung. Ya, kita bercermin pada peristiwa Yesus. Yesus berkata jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya ketika kita kemudian mencoba-coba, taruhlah begini, kita punya pikiran, ya udahlah anggap saja tidak sebesar biji sawi atau minimal sebesar abu. Jadi kalau sebesar sesawi bisa gunung, kalau sebesar abu minimal bisa mindahin apa itu tadi, pulpen atau apa. Oke. Nah, ini berarti asumsi Bro Admin TikTok sendiri ya. Ini pengajarannya seperti itu, Pak. Kalau mau membaca penafsirannya, kita merujuk ke penafsiran Matthew Henry, boleh? Ya, sebentar, saya sambung sedikit. Oke, lanjut. Ya, jadi ketika kita memaksakan untuk membuktikan iman kita, itu sama saja kita menentang firman Tuhan atau menguji Tuhan. Karena kan tujuan kita membuktikan ayat itu, membuktikan perkataan Tuhan. Tapi ada juga tertulis jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, jangan mencobai. Bro Admin sebentar, Bro Admin, potong sedikit. Ini koinnya kan sama 3737. Ini jodohkannya nih. Bener-bener ya. Astagfirullah banget. Li Bogor. Bogor deket ya, Bang. Gua datang ke sana sliding gue bener dah. Astagfirullahaladzim. Dewa izin pamit, Bang Juma, makasih banyak, Bang Wawan makasih banyak, Dewa di sini aja followernya. Iya, mau kemana sih? Sini aja. Aduh, Bang Juma. Karme udah datang. Sekarang mau ninggalin. Ntar dulu. Bang Juma kangen Bang Dewa? Kangen lah, makanya di sini aja. Udah ngantuk. Ya Rabbi. Tapi syarat ya, kalau WA jam 7 balas jam 7. Jangan WA jam 7 balas jam 100. Ya. Dewa. Iya, Masya Allah. Bang Juma delay. Jadi kalau kita masuk kita WA itu masuknya jam pada saat dibalas itu gitu. Oh, kita WA. Oh, jadi sekarang lu siapa, Karmei? Asidik kah, Bang Dewa atau Bang Zuma? Biasa aja. Enggak, Bro Admin, soalnya 38 kali. Mau ikut ikutan enggak? Bang Bro Admin mau ikut ikutan enggak? Kalau gua sih masih mau hidup. Bini gua ada di sebelah gue. Bang, jangan mendahului senior. Iya, kalau gua sih masih mau hidup. Jangan mendahului senior. Gue memang orang Bugis, tapi bini gue Betawi. Yang ada gue diparangin ntar. Nah, ya kan? 38. Wih, ini kode alam ini bener. Allah Akbar. Mau tahu nggak syaratnya, Bro Admin? Bro Admin mau tahu nggak syaratnya? Syarat apa, Bang? Mau tahu nggak syaratnya? Gampang ini kalau mau dimasukin nih, kalau mau dicocokin sama Carmen nih, syaratnya gampang udah. Disunat. Syaratnya harus sah dulu. Iya. Sunat belakangan nggak apa-apa. Intinya kan ikuti saya aja dulu. Asyhadu. Gini Bro Admin, jujur ya Bro Admin ya. Bro kayak Bro ini bukan gue sih nggak mengatakan sesuatu hal yang sayang atau sesuatu hal yang apa ya, tapi gimana ya, sebenarnya itu pemaksaan dalam beragama itu pun juga diharamkan bagi kami sebenarnya. Cuman kami sebagai orang yang sering berdiskusi, bertemu dengan Bro Admin ini kayak sesuatu yang ini aja, kayak sesuatu yang apa ya, kayak sesuatu hal yang mubazir aja gitu loh kalau Bro Admin. Tapi makanya di sini saya selalu berdiskusi barusan ini bukan menentukan bahwasanya ini bertabrakan dengan ini, walaupun tadi Bro Admin saya menjelaskan Matius 17 ayat 20, Bro Admin menabrakkan dengan ayat yang lain, sedangkan ini firman Tuhan, yang satu pun itu juga firman Tuhan. Jadi kontradiksinya adalah bertabrakan. Jadi
pertanyaannya adalah buat apa ada ayat ini sedangkan ada ayat lain yang akan menggugurkan ayat-ayat yang lain, begitu loh. Begitu maksudnya Bro Admin. Karena di sini juga tertuliskan di Matius 17 ayat 20 ini, ia berkata kepada mereka, berarti kepada mereka itu berarti kepada murid-muridnya kan. Dia ingin memberitahu murid-muridnya bahwasanya karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya, berarti murid-muridnya nih kurang percaya. Dia udah bilang, kan begitu pembahasannya. Lu masih nggak percaya sama gue udah bilang sama lu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Nah, kalau Bro Admin tadi tidak berasumsikan dan menjelaskan, betul. Karena penafsirannya di sini ada. Dan yang menafsirkan itu pun Matthew Henry. Nah, Matthew Henry ini, kalau dia menafsirkan Alkitab, dia lebih menafsirkan tuh dengan penggalian ilmu yang mendalam, bukan dasar-dasarnya gitu loh. Ngerti nggak Bang maksudnya? Iya. Kalau Matthew Henry itu berkata apa? Matthew Henry di sini mengatakan di sini diceritakan tentang mujizat kesembuhan atas diri seseorang dan akar sakit dan syarat dengan menderita karena gangguan setan. Sesuatu gambaran yang menyedihkan tentang keadaan anak ini yang disampaikan kepada Kristus oleh ayahnya yang menderita. Peristiwa ini terjadi. Oh, Abah belum baca juga penafsiran Matthew Henry ini? Ya, saya pernah baca. Ini kan tadi tantangannya kan, coba pindahin gunung. Kristen itu bukan. Ya. Kata apa ya tadi? Atau pulpen atau apa? Ya itu bercanda doang Bang. Jadi jodoh memang tidak kemana jodoh ya. Aman. Sekarang 40. Bener. Astagfirullah. Aduh. Ya Allah. Bang Rosid, Bang Juma nggak mau ngomong gitu. Bang, silakan Bang Juma. Saya takut ketiduran ya Bang. Bang tuh kan tidur. Tenang aja, lanjut aja. Aku lagi zikir. Lagi zikir. Iya. Nanti kalau ada yang seru baru 41. Lanjut lagi. Iya. Jodoh. Wah, sama 41. Entar dulu. Sama 41 ini. Jodoh memang nggak kemana ini ya. Jodoh nggak kemana. Enggak lah, jangan dari senior Bang. Nggak boleh. Iya. Bakar Mi. Bentar lu, nanya lu. Bakar Mi. Hari Minggu mau kemana Bakar Mi? Hari Minggu? Iya. Nggak kemana-mana. Wah, nggak kemana-mana. Artinya bro TikTok, jodoh nggak kemana-mana. Ih, pas ini. Itu pas banget ini. Bang Dewa. Iya. Kalau orang Jawa itu namanya ilmu kaduk. Astagfirullah. Ya Bro Admin nih orang Solo ya? Bro Admin ya? Solo ya Bang? Iya, Jawa Bang. Bahasanya halus banget. Jawanya mana Bro Admin? Saya di Masjid Agung Semarang, sekitaran itulah. Oh, pengajiannya di situ ya, di Masjid Agung ya seringnya. Lagian saya tanya, Bro, ntar lu. Mas Bro Admin di Jawa toh. Mas Bro Admin di Jawa. Iya betul. Ternyata Bro Admin ini jawaban setiap bakar me ini. Baboto buat 41. Kalau kita jelasin Bang Dewa dia. 41 tuh. Jawanya dia di Solo Bang, Solo. Oh iya, dekat berarti Bang. Oh, enggak, bukan. Abang Admin, Bro Admin. Di mana? Di Solo atau di mana? Saya di Masjid Agung Semarang, sekitaran situ. Semarang. Oh iya, Semarang. Iya. Oh, maksudnya sering lewat kalau ke Jogja, touring ke Jogja, ke itu. Sering lewat sini. Mending teleponan aja, ngobrol gini mendingan teleponan aja udah. Enggak usah di sini. Enggak. Bang Juma, Dewa izin pamit ya, mau nyari follower dulu ya, Bang ya. Buat besok Bang. Dia ini Bang Owan aja. Ya, makasih. Enggak di sini. Saya 15 menit lagi. Oh, baik, bareng aja ya. Kita keluar bareng Bang Juma ya. Iya. Keluar bareng ya. Baik. Oke. Bang Karme keluar bareng. Oh, sama ini ya, Bro Admin kalau Bang Karme. Diam. 42. Dewa.
Ini netizen juga. Gua ada koin gak sih? Gua mau tibanai sekalian nih. Rese banget Bang Dewa. Biar gak nggak ada, nggak punya koin gue, sedih banget. Itu koin. Bersyukurlah. Buat rumah sawah turun bareng kita. Turun bareng, keluar bareng kita ya, Bang Karme ya, Bang Juma ya. Ya. Baik. Karena kalau untuk arti apa, kalau untuk tekstur Odelegei atau if dia tahan oleh Gevicia Amon Gar Lego Bumin and tulisannya luar biasa. Susah Bang kalau itu Bang. Iya bener Bang, saya juga susah Bang bacanya Bang. Iya. Waduh, Patile sekarang. Patile. Bateriku tinggal sedikit. Patile. Ya bareng-bareng. Ya gitu ya, bro admin. Kalau nanti suatu saat ngelihat saya apa segala macam dengan narasi saya yang ini baca-baca saya, mohon maaf ya Bang ya, itu bukan buat bro admin, itu cuman buat penghujat nih. Kalau bro admin kan Kristen gitu kan, kalau Oten itu beda. Kalau Oten itu oknum Kristen gitu. Oh, gitu. Ini kata pendeta itu preman-preman apa? Apa istilah kemarin? Ini preman-preman rohani. Terus. Dewa. Kok sama-sama. Iya Bang, jodoh Bang. Aku tak turun. Jodoh aja. ini. 45 ini. Aduh ya Allah. Enggak, ini bateriku habis nih, tinggal 5%. Ini alasan aja. Karmi. Mau dikawinin toh nggak mau, gimana? Dia kawinin sama Bang Karmi. Anak udah 2 inget. Ya gitu dulu ya, makasih ya semua ya. Baik, makasih bro, makasih Bung. Hati-hati di jalan ya. Bang Karmi nggak nyusul toh? Nggak nyusul? Orang doang. Oh, takutnya nyusul nanti. Jangan dulu. Kalau nyusul tandanya cinta itu. Nih Bang Zuma, Bang Dewa. Coba baca yang taping terakhir ini. Kirain penggenapan. Tuh coba baca namanya. Kirain penggenapan itu. Namanya siapa? Di Bestam. Nah kan. Apa? Coba. Oh, Bini. Gua ngomong dikit, lepas leher gua. Coba mau gimana tuh? Kok kabur? Ibek dikawal terus ya? Apaan? Dikawal terus kayaknya. Oh iya, karena cowok ganteng kayak gue udah habis di dunia ini. Walaupun gue tahu lu tuh sebenarnya, cuman ya maaf, gue udah punya, gue udah ada yang punya, maaf ya. Ya itu kan ganteng itu kata istrinya nggak pernah makan wortel, kurang vitamin A. Jadi penglihatannya kabur gitu. Nggak pernah gue kasih kopi biar nggak melek. Iya, hebat Bang Juma ini. Lihat maskernya aja itu dari celana dalam itu Bang Juma. Kampret. Astagfirullahaladzim. Bang, kontennya udah habis Bang, nggak ada yang ini ngajuin. Ya udah kita tutup aja kalau gitu. Siap. Jadi sekalian gurunya tutup lah. Kita istirahat juga. Udah jam. Nyuruh lu. Biar Bang Dewa yang aneh. Tutup dek. Wah. Baik. Ya Om Dewa. Kepada Iwan Pila yang ada di sini semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan bioskopnya Wan Abi. Bioskopnya Wan Abi segera ditutup. Kalau ada subuh di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada Bang Juma datang, nggak usah mandi. Kita mandi bareng nanti mandi. Dapat aja ya. Mahadewa gitu loh. Ya, terima kasih banyak kepada Iwan Pila ya. Kalau itu ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, itu datang dari Bang Juma. Jangan salah Dewa. Baik, begitu saja. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.